besar, lahir besar di Kota Medan, alhamdulillah sudah 8 tahun di Kota Losmate. Yang menjadi pertanyaan saya, ada salah satu ayat suci Al-Quran yang mengatakan di dalam jasad manusia ada segumpal daging. Kalau baik daging itu maka baiklah seluruh perbuatannya. Tapi kalau rusak daging itu maka rusaklah segala perbuatannya. Nah, ada sebagian besar yang mengartikan ini sebagai hati, tapi ada juga sebagian ini yang menggambarkan jantung, dan sebagian kecil lagi ini mengatakan otak. Jadi di zaman sekarang ini beberapa ayat suci Al-Quran juga sudah bisa dibuktikan secara ilmu pengetahuan. Salah satu bulan yang bulan 2. Nah, kenapa ada orang yang beranggapan segumpal daging itu adalah otak? Karena perasaan itu semuanya tercipta dari otak dan sudah pernah dibuktikan secara ilmiah. Ya. Ini yang saya masih rancu yang sebenarnya itu apa? Menurut Abu Syekh, segumpal daging itu apa? Mungkin ini aja yang saya tanyakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syekh. Ingin saya tanyakan kepada penguruh adalah kita baru saja melaksanakan sebuah perseratan besar dengan rakyat, yaitu pesta demokrasi. Kita seringkali mendengar ceramah-ceramah ataupun semacam anjuran daripada para ulama-ulama kita bahwa orang Muslim itu harus berpolitik supaya bisa merebut kekuasaan ataupun supaya Islam itu memimpin di dalam pemuda kita, supaya kita tidak justru dipimpin oleh yang lain. Tapi yang memimpin itu memang orang-orang tertentu. Tapi dalam kenyataan, fenomenanya kita sama-sama mengetahui bahwa di Indonesia ini, seperti yang sekarang ini, atau pendidikan itu sudah tidak semestinya. Jadi hanya mereka-mereka yang punya uang yang memang bisa ikut serta dalam pesta demokrasi, kan sudah bukan rahasia umum lagi. Kalau untuk kenaikan itu memang harus besar serangan fajarnya, sehingga baru ada kemungkinan untuk dipilih. Nah, ini yang ditanyakan kepada guru dalam posisi seperti ini. Bagaimana seharusnya sikap seorang Muslim itu yang memang ingin berpolitik, dan bagaimana dengan sistem politik sekarang ini? Apakah itu dibenarkan dalam Islam? Apakah kita harus pakai uang dulu untuk berpilih misalnya? Nah, kemudian yang kedua, saya ditanyakan, kita sering mendengar bahwa sesuatu hal yang memang tidak ada pada zaman Rasulullah ataupun zaman sahabat itu yang berhubungan erat dengan agama itu namanya bid'ah. Namun saya belum pernah mendengar dari semenjak dulu adanya gubernur ataupun buka baru sampai saat ini belum pernah mendengar bahwa itu adalah semacam bid'ah. Padahal kita tahu persis bahwa buka baru itu tidak ada di zaman Rasulullah. Walaupun di Arab itu mereka diberikan buka puasa itu di dalam masjid. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengenai masalah hukum masalah tadi, ya Syekh. Apa batasan hukum yang tadi totalitas atau daging atau yang konsumsi dimakan? Karena begini, baru ini di Pulau Jawa itu heboh dengan luas bertuliskan Bulgari. Sebenarnya kalau kita lihat, saya sedikit di Luksuan dan mengecek toko bangunan, saya akan super bangunan itu ada luas bertuliskan Bristol. Bristol itu bulu babi. Jadi orang Indonesia memang kreatifnya. Kalau bulu ini dan namanya, jadi Bristol tulis. Kemudian ada sekat tinggi, saya tidak sebutkan merek, nanti jadi viral. Itu memang tertulis made from Bristol. Jadi memang dibuat dari bulu babi. Ketika saya ingatkan ada ibu-ibu, katanya mana ada soal bulu. Jadi apakah memang boleh dipakai yang unsur dari babi
logam tidak. Bahkan sekarang dengan perdagangan bebas ini, dompet bahkan sepatu itu dari luar lokal, itu dari kulit babi. Memang ada ciri-cirinya. Nah, yang seharusnya saya perhatikan di sepatu ibu-ibu itu bagian lapis dalam yang putih itu rata-rata kulit babi. Apakah itu termasuk harus memang ditinggalkan memang larangan ini sekarang? Atau bagaimana biasanya saya demikian? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmatullah. Seseorang berkira kemudian masih ada masalahnya dia pulang ke rumah istri mengatakan saya berujung atas nikah dua yang masih ada. Kemudian dia istri menjawab dengan bahasa Acehnya wajib baik berikan karena pertanyaannya bagaimana status diulang tadi kalimatnya dari istri dan apa? Saya tak begitu jelas terdengar. Istrinya tadi mengucapkan apa? Suami pulang ke rumah yang berujung pada istri dengan mengatakan saya berujung atasmu dengan nikah dua lagi. Kemudian istri menjawab dengan bahasa Aceh, buka lebih jauh bukan anak berprima pertanyaannya bagaimana status rujuk istri non rujuk suami dan kemudian bagaimana terhadap istri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ucapkan kepada dan sekalian sebagaimana kita ketahui menyemir rambut itu mewarnai rambut itu warna hitam benar. Nah, ini ada seorang imam senantiasa dia menyemir rambutnya. Apakah kita sah mengikuti sebagai makmum beliau? Itu yang pertama. Yang kedua, bolehkah kita mewakafkan harta peninggalan orang tua kita sementara ahli waris membayar kepada saudara-saudara kita tanpa kita beritahu? Sahkah wakaf tersebut? Nah, seandainya tidak sah, harta tersebut dan tersebut telah lanjut diwakafkan. Bagaimana solusinya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nasta'in. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. May yahdihillahu فهو المهتد ومن يضلل فلا تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على محمد كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد. Kemudian saya hormati Bapak Ibu pejabat masjid, alhamdulillah kita masih diberi kepada Allah berkumpul di masjid ini dalam rangka melaksanakan salat dan dalam rangka kita di pengajian yang insya Allah akan berjalan dengan terus. Amin.
dari Al-Qur'ani, mohon penjelasan yang Syekh tentang satu hadis yang menyebutkan bahwa di dalam jasad manusia ada 1000 lagi. Jika dari itu baik, maka saya tidak manusia itu, jika dari itu tidak baik, maka bukan manusia itu. Pertanyaannya apa itu 10 lagi yang dimaksud? Apakah otak, jantung, atau hati? Ya, hadis saya yang menjelaskan bahwa tubuh manusia berupa daging. Daging itu baik, daging itu tidak baik, akan semuanya ada ada wahya qalbu. Ketahuilah bahwa daging yang sebenarnya itu adalah qalbu. Qalbu adalah jantung. Itu adalah bukan otak. Bukan ini, bukan itu. Adalah wahya qalbu. Ketahuilah maknanya itu adalah qalbu. Ada salah tafsir lagi. Sudah jelas ditafsirkan oleh Nabi sendiri yang menggunakan kalimat-kalimat tersebut. Jadi orang ada kelebihan, orang timur dan kelebihan. Yang kita bicara oleh orang ulama dulu, tidak ada kelebihan tentang apa bahkan ada ayat berikutnya dari Bapak Ali Basyar, mohon penjelasan Abu Syekh tentang kondisi politikan pada hari ini di mana orang merebut jabatan di pemilu, apakah itu eksekutif maupun legislatif menggunakan politik uang, apakah diperbolehkan? ya politik uang. Apa arti politik uang? Yang dipahami oleh kita sekarang adalah untuk mendapat suara dibeli dengan uang. Itu saja yang tidak masalah. Tapi untuk pergi bertumpah beli bensin dan sebagainya sudah pakai uang. Itu mesti pakai uang. Kalau pakai uang masa pakai. Jadi yang pakai uang yang didukul-dukulkan sekarang yang dianggap itu kesalahan adalah pakai uang untuk membeli suara. Sedangkan apa namanya? Sedangkan makannya apa boleh? Jadi artinya membeli suara dengan uang itu tidak boleh. Baik itu malam yang beli atau pagi atau kapan saja. Jadi tidak boleh membeli suara dengan uang kapan saja. Tidak benarkan. Karena tujuan daripada itu memilih suara manusia, suara umat. Kita tidak boleh berjual beli suara yang jadi dengan ada orang itu yang ada bidang bisnis itu beli suara beli suara menang. Pertanyaan berikutnya, ini tadi maksud Pak Ali, apakah berbuka puasa bersama dengan anak bukan? Pertanyaannya, apakah
praktek buka puasa bersama yang mana hari ini sering dilakukan oleh kaum muslimin ketika Ramadan itu masuk kategori bid'ah atau bukan? Ya. Saya buka puasa bersama itu banyak. Ada yang diadakan oleh saya memahal oleh yang punya tempat di masjid yang masjid yang mengadakan dan macam-macam. Jadi itu adalah sedekah punya tempat, ada rumah, ada di toko macam-macam. Itu bervariasi. Maka tidak mudah menggolongkan perbuatan itu sebagai perbuatan bid'ah. Tidak mudah, harus diperiksa dulu. Periksa. Jadi insyaallah mudah-mudahan itu tidak menjadi perbuatan bid'ah. Pertanyaan berikutnya dari Bapak Asari, mohon penjelasan Abu Syekh tentang haramnya babi. Apakah ada batasan dari haramnya? Apakah seluruh tubuh babi atau hanya dagingnya saja? Tadi dikaitkan dengan penggunaan bulu babi untuk dibuat kuas atau kulitnya digunakan untuk pet dan sebagainya. Ya. Jadi babi oleh jumhur ulama adalah diharapkan semua unsur daripada tubuh babi sampai bulu haram apa saja kulit haram jumhur ulama. Tapi kalau ulama zahiri menyatakan yang wajib yang haram hanya ada daging. Karena dalam Al-Quran wala harus daging babi, daging. Jadi itu saja mazhab jumhur itu yang kuat bahwa daging babi dan seluruh anggota dari tubuh babi adalah apakah yang dimakan atau yang bukan makan yang dipakai dan sebagainya, semuanya itu haram, tidak boleh digunakan, haram. Seperti orang miskin wajib. Saya juga melakukan menung bulu babinya, dari semuanya daripada kumpul babi, daripada yoyo sampai haram. Itu sesuai dengan pendapat jumhur ulama. Pertanyaan berikutnya dari Bapak Abdullah, bagaimana hukumnya seorang suami yang merujuk kepada istrinya namun tidak diterima oleh istri? Poinnya itu kan istri tidak menerima ucapan merujuk dari suami. Ya, perlu diketahui ya, hak rujuk adalah sepenuhnya adalah hak suami. Jadi talak
Tengku Syamaun. Suami itu Allah Ta'ala ucapkan dari suaminya itu tak bisa dari mana bisa terima. Walaupun sekarang sudah ada aturan pemerintah, orang-orang yang memerintah bahwa talak itu harus bawa pengadilan, disidang dan diputuskan di pengadilan. Ini baru-baru pemerintah sudah dibahas yang aslinya adalah suami, suami. Kalau talak itu masih bisa talak belum balik, itu suami dia bisa duduk kembali dan dia bisa kata istri, kamu saya menerima dulu berapa itu bukan budayaan yang berat bagi istri mengantarkan suami 100% suami. Jadi pasti kalau sudah diucapkan kalimat raja pergi itu sudah terima atau tidak terima oleh istri itu sudah ada urusan dengan istri. Ini sekarang kita sudah lupa karena istri sudah lebih besar dalam masyarakat. Padahal ada suami sebagaimana suami aku adalah 3 ya dia memandangkan dia satu saja ini sangat sulit dipahami oleh masyarakat Islam. Tapi itu adalah kebenaran, itu adalah Al-Quran, itu adalah hadis. Berapa ucapan suami tentang talak? 1 ke 1, 2 ayat 2, 3 ayat 3. Hasil itu yang lain. Jika berlaku apa dia dulu, berapa dia dulu, itu semuanya. Jadi jadi bab ini bab itu dasar. Bab macam yang untuk tidak berlaku sebagaimana ucapan daripada si suami. Pertanyaan berikutnya, apakah sah kita bermakmum kepada imam yang imam ini menyemir rambutnya dengan warna hitam? Sang imam menyemir rambutnya berwarna hitam dengan semir berwarna hitam. Kemudian apakah sah kita sebagai makmum bermakmum kepada sang imam itu? Tadi pertanyaannya, makmum kita bermakmum dengan imam yang menyemir rambutnya dengan semir berwarna hitam, apakah sah atau tidak sholat kita? Tidak, pertanyaannya boleh tidak menyemir rambut dengan semir berwarna hitam. Kalau kemudian itu dilakukan oleh seorang imam, bagaimana status imam? Apakah sah? Hukum menyemir rambut dengan warna hitam, ya, itu sudah dalam Rasulullah SAW. Baik yang bersangkutan itu ya sudah putih rambut atau belum putih, tidak boleh disebut dengan warna yang hitam. Bismillah dengan warna yang merah, coklat, ya. Tidak boleh hitam. Tidak boleh dilarang Rasulullah. Kemudian ada seseorang yang menyemir rambutnya dengan semir
berwarna hitam, kemudian dia jadi imam. Kita yang jadi imam bagaimana? Hukumnya apakah sah sholat kita? Ya, sah-sah saja karena ini walaupun dosa bukan dosa besar, ya. Dosa kecil. Oleh dan itu imam yang sebenarnya dengan warna hitam. Bukan boleh sebenarnya warna hitam, mengikut orang sebenarnya dengan warna hitam. Pertanyaan berikutnya, apa hukumnya kita mewakafkan harta warisan dari orang tua tanpa sepengetahuan ahli warisan baik? Kalau tidak sah wakafnya, bagaimana jika sudah terlanjur diwakafkan? Bagaimana solusi? Ya, wakaf adalah hak si pemilik harta. Dan oleh sembarang orang wakaf sebuah harta, kalau miliknya tidak sah. Tidak sah wakaf kalau yang diwakafkan bukan milik si pewakaf. Tidak sah. Jadi pemiliknya saja yang sah mewakafkan. Kalau harta itu harta milik di tanah yang pemiliknya adalah milik, ada memang ayam hidup. Ayam hidup. Tidak sah yang bagi hak orang lain, tapi yang bagi kadar hak dia sah. Harus jadi bagi harga hingga berapa jumlah dia saya yang sah. Tidak sah. Bagaimana jika sudah terlanjur diwakafkan? Masih tidak sah ini. Yang kadar hak saja yang sah diwakafkan. Baik, selanjutnya saya akan membacakan pertanyaan yang masuk melalui OBS WhatsApp. Pertanyaan pertama, mengapa di dalam Al-Quran jarang sekali kisah Nabi Zulkifli disebutkan? Kisah Nabi Zulkifli disebutkan jarang diabadikan. Penyebabnya saya bacakan, mengapa dalam Al-Quran jarang Nabi Zulkifli diabadikan? Mungkin disebutkan kisah. Tidak ada. Sama juga dengan nabi-nabi yang lain. Nabi-nabi lain pun kadang-kadang tidak banyak disebutkan sejarahnya. Kan semua disebutkan sejarahnya secara sama-sama. Ada yang banyak disebutkan, ada yang tidak banyak. Yang banyak disebutkan mungkin dia bisa berhidupku dalam masyarakat, berperan dan sebagainya. Tidak ada indikasi dalam Al-Quran sama. Pertanyaan berikutnya, ini terjadi pada kaum laki-laki ketika sholat bajunya agak pendek sehingga ketika atau sujud nampak bagian belakangnya. Apakah sholatnya batal dan harus diulangi lagi atau bagaimana? Tapi diberi ini ada lagi. Sudah jarang sekali orang-orang yang waktu sujud ya nampak rincun. Banyak rincun. Ya, kalau rincun yang nampak itu dalam batas aurat, maka salahnya batal. Batal salah. Kenapa batal? Karena telah nampak aurat. Tidak boleh. Jadi sering-sering kita mengingatkan saudara kita
saya supaya jalanan kongkar sedikit sehingga ya dendanya dianggap sisa. Demikian pula baju kongkar sedikit supaya waktu kita senyum tidak naik ke atas. Ini penting. Karena dulu dia tidak kopi, tidak masalah. Tapi haram juga, nampak haram. Jadi, coba data kembali secara berupaya. Baju longgar dan panjang, celana longgar dan panjang. Panjang ada banyak uang. Uang macam haram. Menjangkan celana. Sampai keluar kepada kaki punya istilah ke atas. Baik, masih ada waktu sekitar 10 menit lagi bagi para jamaah yang ingin bertanya. Kami bersemangat. Ya, banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya menyampaikan dari bahagia menghindari bentuk pendalaman harus dijauhkan daripada mendapatkan manfaat. Kalau saya tidak salah, Syekh itu pernah bilang menyuruh mendapatkan haknya. Kalau tidak akan diambil haknya oleh orang lain, dibolehkan. Pertanyaannya, bagaimana kalau para caleg ada yang lebih baik daripada ada beberapa yang jauh lebih buruk, sehingga yang paling tinggi bila tidak salah berdasarkan panjang dan tidak menentukan maka dia tidak akan terpilih. Karena demi menyelamatkan akan terjadi persoalan yang besar, maka saya terpaksa memberikan. Nah, itu bagaimana punya penjelasannya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pemilu sudah selesai, pertanyaan belum selesai. Kayaknya baru saja bagaimana orang yang mungkin lupa. Silakan kita. Ada lagi yang mau tanya? Habis terakhir ya, saya tidak lupa sesi kedua. Oh, bagaimana sedikit? Masih masalah Ya, ini yang boleh kumpul tadi. Memang dari saya tidak jelaskan secara rinci, tapi memang jenis-jenis bahasa-bahasa yang telah saya uraikan itu memang dipenuhi ataupun harus banyak. Mengundang teman-teman ke rumah ataupun di masjid itu sudah mungkin. Cuma yang saya maksudkan, buat zaman sekarang ini justru itu lebih umum. Contohnya misalnya bubur antara satu alumni dengan alumni lain. Mereka menyiapkan di kafe atau apa di sana berkumpul istilah antara laki-laki perempuan dan bukan rahasia umum lagi. Kalau remaja-remaja itu persisnya kalau di sini mungkin yang lebih tepatnya di depan masjid Jami contohnya. Kita lagi sana justru mereka masih lagi di apa di sana remaja itu. Nah, jadi maksud saya lebih rinci seperti itu. Terima kasih. Baik, pertanyaan dari Bapak Ibu tadi, andai kata ada seorang caleg lebih baik, sementara ada caleg yang lain tidak lebih baik. Nah, supaya yang caleg lebih baik ini bisa naik, maka dia melakukan serangan saja. Apakah dibolehkan? Karena kalau tak pakai serangan saja, berpotensi caleg yang buruk gitu ya. Semua orang melihat diri lebih baik. Bukan ini masalah susah. Untuk kita tentukan di hal baik atau tidak seterusnya. Susah. Semua bilang saya lebih baik. Saya pulang dulu. Ya seperti pulang dulu. Saya ini semua bilang saya lebih baik. Tidak boleh. Yang boleh
diberikan kepada orang yang mampu. Tadi lanjutkan dengan pertanyaan Pak Agus. Mungkin ini bukan pada pertanyaan ini atau bukannya. Bagaimana dengan hukumnya buka puasa seperti yang dilakukan lazimnya pada hari ini di restoran-restoran, kafe-kafe, bahkan mungkin tinggalkan sholat atau terlambat sholat. Bagaimana? Betul-betul. Ada yang berkata dalam bahasa perbuatan bahasa yang tidak diwajibkan pertama-tama tinggal sembahyang. Ini bahaya yang mereka. Amin. Alhamdulillah. Anak rumah. Jadi seorang ayah merasa waktu yang dilakukan oleh anaknya atas waktunya sendiri itu tidak sah karena ada surat sakit jiwa. Jadi ada seorang anak, dia ada hartanya, tiba-tiba dia sepeda motornya sudah dikasih ke ayah bulan, bahkan anaknya ke ini. Kemudian ditanya sama ayahnya kemana sudah saya wakafkan, sedangkan dia mengantongi surat sakit jiwa. Kemudian si ayah ini datang kepada kedua ayah ini meminta kita tak boleh. Ini dia sudah tahu. Ini kira-kira bagaimana maksud seperti ini. Dan saya boleh. Ini seorang anak secara medis pada dokter ada surat keterangan sakit jiwa. Kemudian si anak ini mewakafkan hartanya tadi kepada ayah. Kemudian ketika diketahui oleh sang ayah, si ayah kemudian terpilih meminta kembali harta itu karena si anak ini sakit jiwa. Kemudian sang pemilik ayah tidak bersedia untuk mengembalikan. Bagaimana? Karena benar anak sebagai pemberian itu orang sakit jiwa, orang tidak marah ya. Maka wakaf itu tidak sah. Jadi apa yang ada wakaf itu adalah tidak dimiliki oleh yang mampu. Jadi oleh waris bisa memberikan kembali dan alhamdulillah. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.